Saya berselingkuh dari suami saya dengan seorang pria yang baru saya kenal 7 bulan lamanya. Gila, bukan? Saya tahu kalian semua pasti siap menghujat saya. Kejadian ini sudah berlalu setengah tahun yang lalu, tapi rasa sakitnya masih menusuk hingga ke tulang. Mari kita sebut dia Andra. Andra menemukan saya di sebuah aplikasi messenger yang banyak digunakan di Jakarta. Saat itu, saya tidak pernah berniat berselingkuh. Bahkan, saya mengabaikan pesannya. Tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran. Dari mana dia mendapatkan nomor saya? Kami bukan teman, bukan satu circle. Keingintahuan kecil itu membuat saya membalas pesannya. Dari sana, segalanya berubah. Andra adalah pria yang cerdas. Kami berbincang tentang banyak hal, dan obrolan mengalir begitu saja. Saya selalu terpesona oleh lelaki pintar. Saya tegaskan sejak awal bahwa saya sudah menikah, tapi semakin sering saya berbicara dengannya, semakin saya merasa nyaman. Saya yang awalnya teguh pada prinsip untuk tetap setia, mulai goyah. Suami saya bukan pria yang buruk, tapi terkadang saya merasa diabaikan. Lalu, hadirnya Andra, dengan segala perhatian dan perhatiannya, mengisi celah kosong dalam hati saya. Dia selalu ada, menjadi tempat berkeluh kesah, menjadi tisu saat saya menangis, menjadi supporter ketika saya merasa jatuh, dan akhirnya dia menjadi tempat saya berlari ketika saya terluka. Kami tidak hanya berbincang lewat pesan. Andra berusaha keras untuk menemui saya, meski kami tinggal di kota yang berbeda. Dia berjuang untuk bertemu saya, seakan dunia ini hanya milik kami berdua. Mungkin jika saya seorang lajang, kisah ini akan terdengar romantis. Tapi saya seorang istri, dan saya tahu ini adalah dosa besar. Kami bertemu, dan pertemuan itu berubah menjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Saya menyerahkan diri pada Andra, melupakan ikatan pernikahan yang saya sumpahkan. Saya kencan, layaknya wanita lajang, berpegangan tangan, tertawa, bahkan dikenalkan pada teman-temannya seolah saya tidak mengenakan cincin pernikahan di jari saya. Itu adalah momen-momen terlarang yang membuat saya merasa hidup dan sekaligus mati di dalamnya. Saya mencintai dua pria dalam satu waktu. Kedengarannya gila, tapi saat itu saya percaya itu mungkin. Saya tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka. Suami saya adalah rumah, tapi Andra adalah angin segar yang membuat saya merasa dihargai. Namun, cinta yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bertahan lama. Andra mulai menuntut lebih. Dia ingin saya seutuhnya, menginginkan saya meninggalkan suami saya. Tekanannya semakin besar, dan akhirnya, kebohongan saya terbongkar. Hari itu adalah neraka. Saya melihat suami saya hancur di depan mata saya. Wajahnya bukan hanya sekadar kecewa, itu adalah luka yang tidak akan pernah bisa sembuh. Saya ingin mati, saya ingin lenyap, tapi saya hanya bisa menangis, memohon pengampunan yang saya sendiri tidak yakin pantas saya dapatkan. Suami saya berbicara langsung dengan Andra. Saya pikir Andra akan menghilang seperti laki-laki tidak bertanggung jawab lainnya, tapi tidak. Dengan tenang, dia mengatakan bahwa dia mencintai saya dan siap menikahi saya kapanpun saya bercerai. Ibunya pun tahu saya wanita bersuami dan meminta Andra melepaskan saya, tapi dia menolak. Dia ingin menunggu saya. Sampai kapanpun, saya merasa hina. Dua pria yang begitu mencintai saya, tapi saya hanya perempuan yang mengkhianati kepercayaan. Suami saya tidak mau menceraikan saya. Dia memilih bertahan, meski hatinya telah saya hancurkan. Andra pun tetap ingin saya, meski saya adalah istri orang. Hidup saya berubah menjadi siksaan. Keluarga saya menangis, memohon saya tetap bersama suami saya. Lingkungan mencibir saya, memandang saya seolah saya adalah sampah. Orang-orang membicarakan saya dengan penuh kebencian. Saya tidak berani keluar rumah. Saya tidak berani menatap orang-orang di sekitar saya. Bahkan, setiap kali bercermin, saya muak dengan diri sendiri. Akhirnya, saya memilih untuk melepaskan Andra. Saya mendorongnya pergi. Saya tahu dia berhak mendapatkan yang lebih baik. Bukan wanita seperti saya. Andra tidak berhenti berusaha menghubungi saya, tetapi saya tidak lagi menoleh ke belakang. Saya tetap memilih suami saya. Namun, memilih
Untuk tetap bertahan bukan berarti semuanya kembali baik-baik saja. Setiap kali ada masalah, bayangan dosa saya kembali mengusik. Setiap tatapan suami saya mengingatkan saya bahwa saya telah menghancurkannya. Saya tidak lagi memiliki hak untuk berkata benar. Saya tidak lagi bisa menjadi perempuan yang sama. Saya telah menjadi seseorang yang selamanya ternoda oleh kesalahan yang saya buat sendiri. Setiap malam, saya menangis hingga tertidur. Saya tidak tahu apakah saya bisa menebus kesalahan ini. Saya hanya berharap, jika suatu hari nyawa saya diambil, saya bisa pergi dalam keadaan yang lebih baik, agar setidaknya saya tidak harus menghadapi neraka lagi setelah mati. Karena di dunia ini, saya sudah merasakannya.